Pemirsa, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, hari ini bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 8 tahun penjara. Jessica divonis 20 tahun penjara dan memperoleh remisi sebanyak 58 bulan atau hampir 5 tahun untuk mendapatkan kebebasan bersyaratnya. Namun kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, meyakini kliennya tidak bersalah. Untuk itu mereka akan kembali mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasus Jessica Wongso. Apa saja bukti baru yang dimiliki oleh Jessica Wongso? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, yang akan bergabung bersama kami, dan saat ini telah bersama kami pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang Prof Hipnu. Prof Hipnu, ini kalau kita lihat Prof, peninjauan kembali atau PK yang akan rencananya diajukan oleh tim kuasa hukum dari Jessica Wongso ini, bagaimana pengaruhnya terhadap status bebas bersyarat yang saat ini sudah dijalani oleh Jessica? Ya, terima kasih Mbak. Jadi putusan PK itu tidak boleh melebihi putusan yang sudah dijatuhkan sebelumnya. Jadi tidak boleh menjadi pidana mati. Artinya seandainya nanti dikabulkan, itu menjadi pidana bisa bebas, bisa lepas, bisa pengurangan suatu tindak pidana. Jadi dalam hal ini seandainya PK nanti diterima dan menjadikan PK itu menjadi bukti baru, maka saat itu Jessica harus dibebaskan demi hukum. Demikian juga kalau ternyata bukti itu mempunyai nilai, Jessica bisa dihukum lebih ringan. Misalkan kalau kemarin kan 20 tahun, bisa juga menjadi 15 tahun. Sehingga kalau 15 tahun, sekarang sudah menjalani dalam petik 11 tahun, tinggal 2 bulan atau 3 tahun menjadikan pidana bersyarat yang bersangkutan. Ini yang menarik. Jadi tidak menghapuskan putusannya sekarang, tapi bisa mengurangkan, bahkan membebaskan. Ini saya kira suatu ikhtiar yang bagus bagi seorang Jessica, bagaimana untuk membersihkan namanya ketika itu putusan bebas, bisa untuk mengurangkan pidananya ketika itu pidana bersyarat yang sedang berjalan. Sehingga pidana bersyarat yang sedang berjalan seandainya sampai 32, tahun 32, mungkin tahun 30 atau 29 atau 28 bisa keluar. Seandainya bukti baru itu diterima sebagai dalam alasan pemenuhan peninjauan kembali. Baik. Begitu Pak. Prof Hipnu, ini kan juga banyak publik nih bertanya nih, Jessica Kumala Wongso dihukum 20 tahun penjara, terus baru 8 tahun sudah dinyatakan bebas bersyarat. Menurut Prof, apakah ini sudah sesuai dengan aturannya menjalani 3/4 masa hukumannya? Silakan Prof. Ya, 3/4 itu harus dimaknai bahwa Jessica sudah menjalankan 8 tahun. Pertama. Kemudian mendapatkan remisi 5 tahun 8 bulan. Remisinya 58 bulan maksudnya. Itu kalau kita hitung 58 bulan itu berarti 4 tahun. 4 tahun berarti 12. Ya tepat. Karena remisi itu Mbak, remisi itu Mas, remisi itu ketika 1 tahun menjalani itu mendapatkan 1 bulan. Ketika 2 tahun menjalankan 2 bulan. Ketika 3 tahun menjalankan 3 tahun, 3 bulan. Ketika 4 tahun menjadikan 4 bulan. Ke-5 tahun menjadikan remisi 5 bulan. 6 tahun menjalani berarti dia berhak 6 bulan. Maksimal remisi itu adalah 6 bulan ketika masuk remisi umum. Apa itu remisi umum? Terkait dengan hari ini, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini yang menarik. Sekarang pertanyaannya kenapa remisi banyak banget? Ya itu hukum HAM yang merumuskan. Karena remisi itu sebagai bentuk pengurangan hukuman yang tadi saya katakan ketika menjalani pidana ke-6, ke-7, maksimal 6 bulan. Lah, sekarang pertanyaannya berarti ketika si Jessica itu sudah menjalani sekian tahun, berarti 6 bulan itu terus yang mengurangkan terhadap pidana penjara yang dilakukan. Ini sebagai bentuk tujuan hukum, kalau kita orang akademis, konsepnya adalah rehabilitatif, memperbaiki. Sehingga Jessica yang tanda petik umur masih muda, masih bisa berkarya untuk bangsa dan negara. Lain kalau remisi itu terhadap retributif, pembalasan, misalkan kasus turas, kasus yang perampokan yang meresahkan masyarakat, potensi itu agak sedikit sulit untuk mendapatkan remisi. Apalagi ketika dalam suatu lembaga pemasyarakatan tidak mengikuti aturan mekanisme, tidak mengikuti isolasi, tidak mengikuti pembinaan, dan resiko. Lah ini Mbak, resiko seorang Kalapas mempunyai kewenangan untuk meneliti apakah yang bersangkutan berisiko tidak ketika mendapatkan bebas bersyarat. Jadi bebas bersyarat itu merupakan hak, bukan suatu kewajiban.
Oke, itu soal pembebasan bersyarat. Kita fokus lagi Prof. Hipnu soal peninjauan kembalinya ya. Tadi ada beberapa opsi yang bisa dilakukan ya, atau bisa berpengaruh terhadap putusan pidana bersyarat dari Jessica. Tapi kalau kita bicara mengenai upaya hukum yang telah dilakukan, ini kan ada beberapa, ada kasasi, kemudian ada banding, tapi kan ini semua ditolak. Jadi peluang PK ini bagaimana kalau melihat dari kacamata hukum? Ya, kita harus lihat Mbak, sistem peradilan pidana kita itu bukan menganut, cenderung adalah civil law. Civil law artinya bahwa negara yang membuktikan, negara yang menyidikan. Jadi polisi negara, jaksa negara, hakim negara, lembaga pengawasan negara. Dan ini sudah diuji 5 kali. Coba lihat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan kasasi, PK. Kan gitu. Lah, konsep peradilan yang sudah sedemikian lama, ini yang agak sulit. Makanya kalau kita lihat identifikasi, Mbak, kita studi tentang PK, sejauh mana permohonan PK dikabulkan, tidak lebih dari 20%. Bukan berarti tolak, ada yang dikabulkan. Lah, dalam hal seperti ini, kenapa tidak banyak yang dikabulkan? Karena peradilan kita itu sudah memberikan ruang waktu yang cukup panjang. Dari pengadilan negeri sampai tingkat kasasi, sampai tingkat PK. Apalagi Jessica sudah mengalami PK. Lah, inilah yang saya kira, maka pertanyaannya, sejauh mana dikabulkan? Ya, kalau memang dikabulkan mungkin saja. Namanya suatu pengadilan kan khilaf juga bisa, bukti yang tercecer, ya, tercecer juga bisa. Makanya tadi saya katakan, bukti yang tercecer ini bukti yang diketemukan ketika itu peristiwa. Dan buktinya bukti material yang mempunyai nilai apabila diajukan menjadikan putusan bisa berubah, bisa bebas ataupun bisa berkurang dalam suatu pemidanaan. Ini yang sulit, Mbak, yang sulit dalam suatu pemidanaan. Coba kalau lihat kasus-kasus lain itu bukti sekunder, bukti material nggak sulit. Karena bukti material ini kalau ditemukan juga bagaimana sejak awal polisi melakukan penembakan, bagaimana kejaksaan, bagaimana pengadilan sinkronisasi dengan bukti-bukti yang lain. Jadi sudah luar biasa. Entoh ada bukti yang tercecer, sangat dimungkinkan. Baik, kita akan melanjutkan kembali perbincangan mengenai Jessica Wongso yang bebas bersyarat dan akan mengajukan PK. Usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.